Mohon izin kepada para alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, untuk saya sedikit berbicara. Insya Allah tidak panjang-panjang, karena selepas ini kabarnya kita akan makan sampai kenyang. Jadi supaya waktu untuk makan lebih panjang, maka kajian kita potong. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di suatu momen yang mudah-mudahan tercatat oleh malaikat sehingga bermanfaat di akhirat. Meresmikan salah satu dari tempat yang paling dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallahi al-masajid. Sebaik-baik tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Bersama hamba-hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala pula. Orang-orang yang beriman, orang-orang muhsinin dan muhsinat. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik, beramal saleh hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bersatu berpadu dari pejabat dengan rakyat, dari ulama dengan umat, orang tua dan yang muda, datuk-datuk dan cucu-cucu, yang memberi harapan bahwa generasi ini akan terus bergerak dan maju ke depan. Bersama kita ada para ustadz, ada para pimpinan, Masya Allah, ada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kampar, sahabat kita Bapak Dr. Haji Repon SAG, ada Pak Camat yang perangkatnya, Pak Babin Kamtipmas, Babinsa, kepala desa dan perangkat, dan Masya Allah ada pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah, Abuya kita Dr. Abdurrahman Keken, dengan segenap perangkat juga Ustaz ya, lengkap ya Ustaz. Masya Allah, saya jadi agak gemetaran juga para buya di hadapan saya, para singa mimbar semua nih. Itulah yang membuat saya semangat, karena saya singa padang pasir. Nah, jadi singa mimbar ketemu singa padang pasir, agak imbas-imbas lah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas kesempatan yang diberikan ini. Mudah-mudahan sekali masuk ke sini tak bosan-bosan berada di rumah Allah ini. Karena apa? Karena menenangkan, menenteramkan, mengundang rahmat dan dibanggakan kepada para malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, membaca kitabullah dan sama-sama pelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah. Mereka diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan lebih-lebih lagi dibanggakan Allah
kepada malaikat di sisinya. Kalau disebut-sebut di depan para petinggi, nama kita melambung tinggi. Dan bila kita mengajukan permintaan dan permohonan, insya Allah cepat diterima dan dikabulkan. Siapa dulu yang mendoakan? Orang-orang dalam. Kan ya? Malaikat muqarrabun. Malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disebut lagi bahwasanya orang yang datang ke rumah Allah ini, walaupun datang bukan karena ingin mengaji, datang suatu kepentingan, mana tahu ada yang berhutang tak ketemu-ketemu, mungkin temu di masjid. Atau ada orang yang ingin hanya melihat-lihat saja, bahkan ngintip-ngintip sekalipun. Kata Allah SWT, malaikat katakan ketika kita di akhir majlis, qumu maghfuran lakum, berdiri dalam keadaan diampuni dosa kalian, malaikat lapor, ya Allah, inna fihi fulanan, inna ma kana ya'ti li haja. Ya Allah, sesungguhnya bersama mereka ada si fulan. Dia sebut nama kita. Datang karena suatu kepentingan, bukan untuk mengaji atau untuk mendapatkan pelajaran. Kata Allah SWT, ulaika qaumun la yasqa bihimul jalis. Orang-orang itu yang duduk bersama mereka tak ada yang menderita, tak ada yang merugi. Allah, duduk saja dengan orang baik-baik ini tidak merugi. Oleh sebab itu ketika saya diundang, saya bersemangat sekali datang. Alhamdulillah. Nah, kenapa datang bertemu dengan orang-orang baik di sini, yang hatinya terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Patut pula kita tak meninggalkan salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena beliaulah yang membukakan jalan ini kepada kita. Orang-orang jahiliyah dulu, mereka kehilangan arah. Akidahnya hanya berdasarkan perkiraan dan perasaan. Aturan dan hukumnya hanya akal-akalan. Akhlak dan adabnya rusak karena hanya memikirkan kepentingan dan hak asasi tanpa memikirkan Allah ridha atau cinta. Sehingga lahirlah masa yang disebut dengan masa jahiliyah. Jahiliyah bukan karena mereka tidak cerdas, dia orang-orang hebat. Amr bin al-As adalah jururunding yang sampai bisa bertemu Kisra Persia, bisa bernegosiasi dengan Kaisar Romawi. Bahkan ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, beliau dikirim untuk menjadi negosiator ulung, mengembalikan kaum muslimin ke kaum musyrikin Makkah. Dibilang mereka tidak ahli, mereka adalah perdagangannya sudah sampai ke Romawi, ekspedisi dagangnya. Berperang, mereka ahlinya. Ekonomi, mereka bukan sembarangan juga untuk di masanya. Tapi mereka jahiliyah karena jahil tidak berilmu. Makanya kalimat jahil bukan bodoh, tapi adalah tidak berilmu, lawan alim. Lawan daripada alim. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan ilmu, tidak memuji dengan cerdas. Cerdas tidak serta-merta orang terpuji, tapi alim yang membuat dia terangkat dan tinggi. Setiap orang cerdas belum tentu dia berilmu, tapi orang berilmu pasti cerdas. Oleh sebab itu, yang harus kita miliki adalah ilmu. Kecerdasan, rata-rata kita dilahirkan dengan kecerdasan yang sama. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu yang saya muliakan, Nabilah yang telah membukakan jalan ilmu ini kepada kita. Setelah berabad-abad lamanya, dari mulai Nabi Isa sampai Nabi alaihi salatu wassalam, tidak kurang dari 1000 tahun, lebih kurang. Zaman kegelapan, lalu dibukakan cahaya ilmu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, walaupun masjid pada hari itu
yang merupakan lambang Islam, yaitu Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Al-Ka'batul Musharrafah. Tapi karena kejahilan orang-orang masa itu, Ka'bah yang harusnya bersih dari syirik, Ka'bah yang harusnya bersih dari penyembahan kepada selain Allah, Ka'bah yang harusnya disucikan, tapi terkontaminasi, dikotori, dimasuki oleh kesyirikan. Oleh kesyirikan. Siapa pelakunya? Para pemuka-pemuka agama. Mereka tidak cerdas, cerdas tetapi tidak berilmu. Yang menjadi andalannya dalam memutuskan perkara agama adalah pemikiran. Menurut pikiran saya, menurut pendapat saya, menurut perasaan saya, ini tidak masalah. Sehingga terkumpullah akhirnya dalam Ka'bah 360 ekor berhala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu Ibrahim alaihissalam diusir oleh kaumnya dari Babilonia, hijrah ke Palestina karena meruntuhkan berhala. Sekarang rumah Baitullah yang dibangun oleh Ibrahim, yang Allah katakan kepadanya, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruka'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku ini untuk orang-orang yang salat, untuk orang-orang yang ruku, untuk orang yang sujud, untuk orang yang tawaf. Yang tak mungkin tawaf diberikan kecuali kepada Allah, yang tak mungkin tawaf kecuali, yang tak mungkin salat kecuali kepada Allah, yang tak mungkin sujud kecuali kepada Allah, yang tak boleh ruku kecuali kepada Allah. Berarti harus bersih daripada syirik-syirik. Tetapi karena kejahilan, karena ikut-ikutan, karena melihat apa yang diambil dari keturunan, akhirnya mereka menyembah berhala di tempat yang paling suci sebagai lambang tauhid. Ma'asyuratul. Lalu datang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah dan ilmu yang diturunkan kepadanya melalui wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak lama, dalam waktu 23 tahun, kalau para ahli dan pakar ilmu kenegaraan di barat dan timur mengakui betapa singkatnya waktu yang dilalui Nabi dalam membangun suatu peradaban yang melahirkan suatu konsep kepemimpinan yang tak pernah terpikirkan oleh manusia dan tak pernah dilaksanakan di atas permukaan bumi seperti pemerintahan dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena ilmu itu mencerahkan, ilmu itu mencerahkan, ilmu itu menyatukan, ilmu itu menguatkan. Maka selawat dan salam tak boleh luput dari lisan, dari hati kita yang paling dalam, sebagai tanda terima kasih dan apresiasi kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh itu, patut dia kita cintai, patut dia kita dahulukan. Bukan didahulukan selangkah, ditinggikan sedahan, tidak. Tapi didahulukan berlangkah-langkah, tapi jangan ketinggalan, harus diikuti. Dan ditinggikan bukan sedahan, tapi di pucuknya. Tapi jangan sampai pula kita tidak mendekatinya. Ada yang bertanya, apakah kita mesti ikut Nabi dalam segala hal? Saya tidak menjawab secara detail, tapi saya ingin menggugah hati kita. Kalau kita yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling berilmu, sahih? Manusia paling berilmu, manusia paling bertakwa, manusia yang paling sempurna, ajarannya yang paling lengkap, dan lebih daripada itu, Nabi adalah yang pertama masuk surga. Nah, maukah kita masuk surga terlambat atau masuk surga cepat? Cepat. Mana yang lebih cepat masuk surga? Ustaz Dasman atau Rasulullah SAW? Mana yang lebih cepat? Tidak usah ragu, tengok lagi. Pastilah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, jangan ikuti Dasman, ikuti Rasulullah SAW.
Selama Dasman ikut Nabi, ikuti dia. Selama Dasman menyimpang dari Nabi, tinggalkan dia. Karena dia melambatkan kita masuk surga. Jelas? Jelas? Ini sangat sesuai, satu logis, sangat filosofis, dan sesuai kajian akademis. Dan itulah yang diperintahkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sendiri disuruh untuk istiqamah bukan dengan cara yang sendiri, tapi seperti yang diperintahkan kepadanya. Fastaqim kama umirt. Maka istiqamahlah hai Muhammad seperti yang diperintahkan kepadamu. Nabi juga dilarang untuk membuat sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhasna minhu bil yamin. Andainya dia bergada-gada berbicara atas nama kami padahal tidak diperintahkan, maka akan kami cabut dia. Jadi Nabi sendiri dilarang untuk mengada-ngada dalam agama. Maka siapa kita yang siap untuk menyimpang dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam? Karena setiap banyak simpang, lambat perjalanan. Betul? Mana laju? Jalan tol atau jalan bersimpang-simpang? Jalan tol atau jalan dalam? Soalnya sudah sok tol Pekanbaru Padang, Belumbo asal. Dan naik tol apa naik? Jalan biasa. Mana dulu sampai? Jalan tol kan? Apa sebab? Tidak bersimpang. Tidak bersimpang. Jadi kalau semakin banyak simpangnya, semakin lambat jalannya. Maka umat Islam dipesan oleh Nabi SAW, ini garis lurus, kiri kanan simpang-simpang. Kata Nabi SAW, ini jalanku, ikuti ini. Dan di kiri kanan ini ada simpang-simpang kecil, jangan masuk. Kalian bukakan sedikit, karena tirainya remang-remang. Setiap yang remang-remang membuat yang di belakang dia terlihat subhanallah, tidak pernah nengok pakaian remang-remang. Yang kain transparan, mana nengok Leo pakai kain transparan atau tidak pakai sama sekali? Kaum muslimin dan muslimat, setiap remang-remang, setiap transparan membuat yang di sebaliknya terlihat indah. Itulah syaitan menghiasi jalan-jalan selain jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi, hadza sabili fattabi'uh. Ikutilah jalan ini, jangan ikuti jalan-jalan lain. Wa yudhillakum an sabilillah, nanti kalian akan tersesat dari jalan Allah. Apalagi kalau sampai pula jalan Lembah Anai tertutup kembali, Malala macet pula, lambat sampainya. Kabarnya jalan tol Pak Ketua berapa lamanya? Katanya 3,5 jam ya ke Padangnya. Kalau jadi 3,5 jam. Kalau sekarang 10 jam. 10 jam. Kalau tidak percaya coba nanti. Jadi kalau nak cepat masuk surga, ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan tol. Nah, tapi kalau nak lambat, ikutlah simpang-simpang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lihat yang cepat masuk Islam waktu itu siapa? Yang tidak ikut jalan simpang-simpang. Saya? Siapa pertama masuk Islam waktu itu? Siapa yang pertama masuk Islam? Abu Bakar Siddiq. Karena dia tidak pernah menyimpang di masa jahiliyah, tidak pernah sujud ke berhala, tidak pernah minum miras, tidak pernah narkoba, tidak pernah berjudi, tidak pernah berzina, tidak pernah undi nasib, tidak pernah judi online. Ini tidak ada penjudi online. Sehingga ketika datang dakwah Nabi, saddaqa bihi, dia langsung beriman. Maka dia menjadi orang pertama. Kenapa tidak? Dia menyimpang. Karena dia ikut simpang-simpang. Akhirnya dia tidak bisa masuk Islam, walaupun dia tahu kebenaran Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Ali kata Nabi, jangan tanya ayahmu, sebab ayahmu itu lemah, tidak bisa membuat keputusan. Mereka kalau tanya, punya ngaji di masjid, apa namanya masjid Ustaz? Al-Aman, Ar-Rahman. Ya, kalau tanya sama orang yang anti mengaji, katanya jangan. Tapi kalau orang yang suka mengaji, katanya
bagus. Samurnya jalan dengan amat, kan tidak pemakan bonur. Kalau empat memakan singgabat, talolok lalun je deh. Talolok lalun deh. Tapi pas sama aja kawan yang suka makan, lolok awak jogong deh, walaupun tidak bosan. Kan ya? Kan ya? Makanya kalau berjalan, bawang suka. Kita makan kau tidak litak deh. Amo pernah ke Jeddah, jalan sama kawan orang Pacitan atau Paciran Jawa Timur ya. Jawa Timur ya. Dan jam 11 lewat di tengah jalan, hampir pas tengah jalan. Sudah 2 jam lebih berjalan. Maka di Jeddah aja lah nanti katanya. Jeddah aja. Padahal awak lah keroncongan kan. Awak tak biasa pula makan sendiri lah. Harus bawa kawan. Iyalah, langsung ke Jeddah. Sampai Jeddah kan terminal kan tak ada, langsung mau makan situ lah. Jadi taksi dulu sampai ujung-ujungnya setelah asar baru makan siang. Saya bilang saya tobat musafir dengan antum. Iya, saya tobat musafir dengan antum. Soalnya lah naik long-golong weh. Tak tahu lah naik long-golong sakit pawik na mabu. Sama juga dengan ngaji ini, kalau terlambat ngaji mabu. Makanya banyak orang muta gara-gara lambat ngaji masuk angin. Makanya sebelum terlambat segera mengaji. Sebab lihat Abu Talib sampai akhir hayatnya dia bisa masuk Islam. Tapi Ali ketika dilarang oleh Nabi, jangan tanya ayahmu. Kalau sudah yakin, katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka Ali lebih hebat dari ayahnya, sekalipun umurnya baru 9 tahun. Kalah ayah yang umurnya sudah 60-an tahun. Apa sebab? Karena jalannya menyimpang. Ali jalannya jalan lurus. Kaum muslimin, apa hubungannya dengan masjid? Ma'asyiral kiram, tuan-tuan dan puan pasti tahu bahwasanya masjid adalah rumah paling istimewa, istana kaum muslimin, istananya orang Islam di dunia sampai ke akhirat. Di dunia sampai ke akhir. Apa buktinya? Nabi alaihi salatu wassalam di saat hijrah atau di awal dakwah, ketika diumum atau diturunkan kepadanya wa anzir ashiratakal aqrabin, dia memulai memanggil orang kemana? Di atas bukit Safa, dekat Masjidil Haram. Tahu dia sampaikan, inni nazirul lakum baina yaday azabin syadid. Saya diutus Allah memberi peringatan kepada kalian, jangan sampai masuk azab yang sangat dahsyat. Kenapa peringatan? Karena memang mereka banyak yang salah jalan. Maka peringatan didahulukan. Qum fa'anzir. Hai orang berselimut, bangun. Beri peringatan. Kalau peringatan berarti banyak yang keliru, banyak yang salah. Jadi jangan, kalau banyak kesalahan di dalam suatu masyarakat pasti banyak peringatan-peringatan. Contoh kemarin ketika Covid datang, banyak berita gembira datang atau peringatan? Pak Camat, banyak peringatan-peringatan. Jangan lupa pakai masker. Kalau keluar tolong jaga jarak. Mokok pun banti waktu itu. Mokok banti Pak ya. Itu semuanya peringatan-peringatan karena dalam bahaya. Makanya Nabi ketika mereka dalam bahaya semuanya rusak. Seluruh sendi kehidupan rusak. Taknya aja tentang akidah rusak, ibadah rusak, aturan rusak, akhlak rusak. Makanya dimulai dengan peringatan. Hari ini ketika banyak orang mengaku-ngaku yang macam-macam, yang bisa bertemu dengan malaikat, jadi penjaga gawang neraka, yang satu kalau dikuburkan dekat kuburannya aman dari munkar dan nakir,
Yang satu mengklaim ada gua aksesnya sampai ke Mekah. Ini kan bagus juga nih Kemenak ini. Dikelola ini untuk mengurangi antrian kuota haji. Kabarnya ada di Jawa juga ya. Ada sebuah gua masuk ke dalamnya bisa langsung ke Mekah. Nah, ini yang perlu dirundingkan dengan kerajaan Arab Saudi. Nah, ini jalur khusus khawasul khawas. Jadi kaum muslimat biar tahu bisa mengurangi antrian kuota. Sekarang kan berapa tahun Pak Dewan? 30 tahun. Wih, kalau daftar kita hari ini tidak bakal haji nampaknya nih. Nah, itulah. Ini bukan juga. Jadi banyaknya pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Belum lagi orang yang subhanallah kejahatan akhlak. Maka kalau sekarang banyak ceramah ustaz memberikan peringatan, wajar sekali. Ingatkan ini, jangan tempuh jalan-jalan yang menyimpang, tapi ikutilah jalan yang lurus, yang telah digariskan Nabi alaihi salatu wassalam, yang ditinggalkannya dalam 2 pusaka besar Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Singkat cerita, saya janji tadi dipotong ya. Sampai jam Enggak, biasanya orang sini makan berapa lama? Enggak, ini kalau pakai si sombo, basi acung itu lama. Pakai si sombo, Pak. Mana datuk mana? Kisah sombo tu? Enggak. Ayolah, insyaallah tu. Jadi ketika datang ke Madinah, Nabi alaihissalam, lihat kaum muslim, ini contoh juga bagi para developer. Ya, kalau ada di sini pemborong developer yang buat perumahan, ini harus dicontoh. Nabi alaihissalam datang ke Madinah. Yang dia siapkan pertama kali bukan rumahnya, bahkan rumah singgah pun tidak. Dia masih menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Belum lagi punya tempat kediaman. Dia yang dibuat pertama adalah lahan masjid. Buat masjid dulu. Dia bilang dapat tanah dari anak yatim, katakan staminuni ya Ansar, saya bayar. Katanya enggak ya Rasulullah, gratis. Enggak, saya bayar. Nabi ingin, walaupun dia bisa perintahkan dan sah saja kalau dia terima wakaf dari warganya, dari umatnya, tapi Nabi ingin dia yang punya pahala itu, padahal dia dijamin masuk surga. Tapi dia masih tetap berlomba sehingga wakaf Nabi di Masjid Nabawi ini mengalir kepada beliau semuanya. Dan inilah diikuti oleh orang-orang yang Allah bukakan hatinya, yang Allah berikan kelebihan rezeki kepadanya. Dia mendahulukan membangun rumah Allah, kadang-kadang lebih hebat daripada rumahnya sendiri. Kenapa? Sesungguhnya istana sesungguhnya di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, tidak akan mendapatkan ketenangan di rumah seperti yang dia dapatkan dalam masjid. Mana Abu Sibtai? Mana Abul Hasan? Di mana Ali? Di masjid. Nabi cakap cari mudah nyari, kalau masjid kan tidak payah nyari. Ya. Nah, kita pun nanti kalau monggok, tahu monggoknya? Menggap. Mana tahu dengan orang rumah agak sedikit cekcok, jangan lari ke rumah mak. Ya, lari ke Masjid Ar-Rahman. Boleh Ustaz ya? Boleh tidur di sini. Boleh tidur di sini. Disiapkan kasurnya nanti insyaallah taala. Ya, tinggal lapor. Tapi tolong jaga privasinya Ustaz. Nah, akhirnya senang hati mak, anak tak tersinggung, menantu tak bersedih, hanya awak dah 90 lari dulu ke orang rumah, balik tak ada yang melarang lagi. Tapi lo sampai ke mama, tak jawab dia mana maknya, tak ni wang dulenya. Itu disasung dulu. Oleh sebab itu kaum muslimin, masjid luar biasa. Luar biasa, jadi istana. Maka Nabi bangun dulu masjid. Bangun masjid, beliau baru memikirkan untuk membangun rumahnya sendiri di samping masjid. Ma'asyiral kiram, apa maknanya? Bahwa masjid itu lebih utama daripada rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. Karena
Di rumah kita sendiri tak segala hal bisa kita lakukan. Tapi kalau di masjid dengan semua orang bisa kita lakukan. Islah, mendamaikan orang. Kemudian ta'lim, memberikan pengajaran dan ilmu. Kemudian orang-orang tamu-tamu yang datang ini juga bisa dilayani di masjid. Makanya masjid yang paling bagus itu adalah yang saldonya minus. Ya, sebab orang ini berinfak bukan untuk ditabung. Kalau menabung mereka pandai di rekening masing-masing ya, celengan masing-masing atau bawa bantal pun sanangnya. Masjid itu supaya dihabiskan. Cuman masalahnya banyak loh yang kemana PPT di uangnya. Ini kadang mungkin nak ke masjid juga ya. Nah, Allah musta'an. Masjid itu harus habis uangnya. Sebab kalau habis dan jelas kegiatannya, apalagi kegiatan keilmuan, maka akan semakin besar istana pembangunnya, pengurusnya yang Allah sediakan di surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan ini yang diikuti oleh para developer khususnya di Arab Saudi hari ini. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, kalau ada dibuka tanah kapling sebelum rumah dibangun, masjid sudah megah dibangun. Lengkap dengan jalannya sudah aspal. Kalau jalan dalam kompleks saja lebarnya 10 meter lebih. Dalam itu antara rumah ke rumah kadang 15 meter. Kemudian air sudah ada, listrik sudah masuk, kemudian jaringan telepon sudah oke. Jadi tinggal lagi pilih kapling mana Anda mau bangun rumah, model apa mau dibangun, masjid sudah ada. Kalau kita tidak lalapuk rumah rumah saji alun. Lalapuk rumah la bocor-bocor rumah mau saji donawo. Sebab apa? Developer tidak paham apa yang menguntungkan dirinya. Karena Allah janji melalui Nabi alaihissalam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Allah. Tonton pernah ke surga? Pernah tonton ke surga? Tidak dia. Itu tidak tertarik. Pernah ke taman itu sekali nak pergi 2 kali. Pakai ancol le pernah. Le di situ apa taman? Taman hiburan boleh ancak. Indah dong. Kalau nyabu yang nampaknya ke tempat itu nyinya, ancak luar biasa. Pergi ke Sumbar misalnya, iya kan? Betul lalita nampak jodoh. Tidak semangat pandang oleh. Taib dan sudah. Makanya kalau tidak semangat le dan tidak semangat le. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Surga kalau kita tahu apa yang di dalamnya, padahal yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis disebutkan Nabi tentang surga, itu hanyalah gambaran terkecil. Dikatakan oleh para ulama, gambaran terkecil. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai madu, sungai susu, sungai khamar. Tapi khamar, siapa yang mau minum di sana jangan minum khamar di sini. Sebab khamar di sini membuat kita terhalang minum khamar di sana. Ya, kalau mau beristri cantik bidadari, tinggalkan yang membuat kita berdosa di sini. Wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesungguhnya aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh di surga nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata. Secantik apapun nikmat yang Tuhan dapatkan di permukaan bumi ini, di surga lebih dari itu semua. Wala udhunun sami'at, tak terdengar oleh telinga. Kadang kita tidak nengok tapi dengar orang bercerita tentang keindahan suatu tempat. Tidak juga. Wala khatar ala qalbi bashar, tidak akan terbayangkan dalam imajinasi kita keindahannya. Cuma Allah berikan gambaran-gambaran seperti dalam hadis Nabi, kalau sempat bidadari itu meludah ke bumi ini, meludah manis seluruh samudera itu. Tuh,
Enggak Cinandera? Manis seluruh samudra itu dengan ludahnya. Tapi jadi selalu penyakit golo lah. Mana tentu. Awal-awal kalau penyakit golo ada isara ustaznya. Sebab di akhirat semuanya jadi nikmat. Tidak ada WC doi. Tidak ada WC. Tidak ada lagi wanita haid. Tidak ada melahirkan. Dan lebih istimewa lagi, tak ada rasa cemburu. Wa naza'na ma fi qulubin ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kalau tidak ada rasa cemburu, bisa bini lebih pada sang? Bisa? Ama-ama isau je. Woi, tidak ada cemburu lah ya. Kini tu nak buat sakit kan karena cemburu. Besok tu tidak ada hasad, tak ada iri, tak ada dengki, tak ada. Andainya, misal tuan-tuan dapat surga lebih tinggi dari saya tak akan hasad. Karena hasad sudah dicabut. Saya tidak akan iri. Tak ada lagi adu domba. Tak ada lapor-melapor lagi nanti waktu itu. Semuanya justru saling memikirkan saudaranya. Di sana. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sebaik-baik tempat bertolak kita adalah dari istana dunia ini, yaitu masjid. Disitulah segala urusan diselesaikan. Disitulah setelah persatuan kesatuan dibangun. Dengan apa? Dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini sekedar pembuka. Mudah-mudahan besok ini berkelanjutan. Selalu ada kajian di masjid ini. Karena sesungguhnya Nabi Alaihissalam kenapa dihafalkan hadisnya, dihafalkan Al-Quran, dihafalkan tafsirnya, diketahui akhlaknya. Karena beliau selalu hadir minimal 5 kali dalam sehari di rumah Allah ini. Maka hadiri, teruskan. Mudah-mudahan kita nanti tercatat orang-orang yang senantiasa hatinya terkait di masjid, dapat perlindungan Allah dari kiamat, atau menjadi seorang pemuda yang senantiasa tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi tempat bagi seorang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu berlinang air matanya rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi pemimpin yang adil yang selalu mengajak ke rumah Allah. Karena setiap pemimpin yang adil selalu memulai kegiatannya dengan masjid. Tidak ada pemimpin yang adil dari pemimpin Islam kecuali mereka adalah orang-orang masjid. Mana tahu nanti? Mana tahu sih? Nah, maka masjid menjadi agenda pertama. Sebagaimana Nabi menjadikan agenda pertama. Dan Allah menjanjikan istana bagi siapapun yang membangun masjid. Itu tandanya Allah sangat mengapresiasi. Allah tak butuh, tapi kita yang butuh. Allah maha kaya, kita yang maha membutuhkan kepadanya. Berarti sampai di sini. Mudah-mudahan siapapun yang punya andil dalam berdirinya rumah Allah ini, pewakaf, pembiaya, para tukang, para perencana, para yang hadir meresmikan, melegalisasikan dan mendukung serta memberikan lindungan dan selalu memberikan keamanan kepada orang-orang yang ada di masjid ini, sampai pada yang mengisi dengan ilmu, yang memakmurkan dengan hadir salat 5 waktu dan apapun, sampai yang membersihkan, sampai yang merawat. Dan ingat, ini istana harus dirawat sebaiknya. Tidak boleh istana itu kotor, tidak boleh istana itu sembarangan, harus diurus dengan baik. Dan ingat, jagalah protokoler yang telah ditentukan Allah dan Rasul. Karena wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah, maka urus dia sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Maka siapapun jadi pengurus masjid dimanapun mesti belajar dan berilmu tentang protokoler masjid yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, bukan keinginan dan keputusan rapat kita. Karena rapat itu kembali lagi ke akal kita, nanti jahiliyah lagi kita tanpa sengaja. Tapi tanyakan kepada orang berilmu. Alhamdulillah ada Ustaz Abdurrahman Keken di sini. Maka tanyakan ke beliau seperti apa yang diinginkan Allah masjid ini ditakmirkan, bukan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat sekitar. Karena masyarakat sekitar tidak berdasarkan ilmu barangkali, tapi hanya berdasarkan turun-temurun, dan itu belum tentu bisa diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita ingin tak satu pun amalan kita kecuali pastikan itu masuk dan teraplikasi dalam
Sebagaimana di pemerintahan ada istilahnya harus ada SK dan harus sesuai SOP. SK ada, tak sesuai SOP, tak cair dana. Sesuai SOP, SK tak turun, tak boleh juga jadi temuan. Pada sebab itu harus ada SK-nya, harus ada SOP-nya. Jangan dilanggar, jangan menyimpang. Karena penyimpangan itu buat kita lambat masuk surga. Maka pastikan ini yang diinginkan Allah dan ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Ya kadangnya seperti kata orang hikmah, tidak boleh panjang-panjang depan orang sedang lapar. Ya, karena kata pepatah nenek mama kita dulu, pada nontang podang, pada nontang nasi, kamu nontang? Hah? Iya, lihat kanang leh. Saya menontang nasi daripada menentang podang. Oleh sebab itu kita sekarang tidak boleh lama-lama menunggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Saya ucapkan selamat kepada semuanya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.